Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi kita semuanya dan selamat merayakan Natal. Ya, baik yang sudah merayakan maupun yang akan merayakan. Karena saya melihat setiap hari merayakan Natal. Ya, setiap hari saya berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain merayakan Natal bersama dengan saudara-saudara. Dan juga di antara gembala-gembala cabang juga tidak hadir pada malam hari ini karena juga merayakan Natal itu sendiri. Baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sebentar lagi kami akan mengakhiri 2023 dan kami mengawali tahun 2024 dan seterusnya apa yang harus kami kerjakan. Nah saudara, saya mendapatkan sesuatu yang saya tulis seperti ini. Bangkitkan kaum awam, menuntaskan amanat agung. Ini yang saya dapat saudara. Nah saudara, berbicara amanat agung itu sudah tiap waktu kita dengar. Pertanyaannya, siapa yang melaksanakan amanat agung? Tentu yang melaksanakan adalah kita. Kita ini siapa? Apakah hanya rohaniawan saja atau hanya pendeta saja? Tentu juga tidak. Yang melaksanakan amanat agung adalah semua orang percaya. Nah sebab itu saudara, saya mendapatkan tema ini untuk tahun 2024 nanti kita bergerak bersama-sama untuk membangkitkan kaum awam menuntaskan amanat agung. Nah saudara, ayat ini membuat saya menangis. Ketika saya dapat, saya bilang Tuhan Engkau baik sekali. Yuk kita baca sama-sama 1 Samuel 7 ayat 12, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara kalau baca 1 Samuel pasal 7, saudara akan menemukan begitu kasih Tuhan kepada umatnya yang luar biasa. Itu pemulihan terjadi pada umatnya, luar biasa saudara. Nah saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh terjadi di dalam hidup kita. Kita sering dengarkan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan kalau sampai di sini Tuhan menolong kita dan seterusnya, Tuhan juga menolong kita saudara. Nah oleh sebab itu beberapa waktu lagi kita akan mengakhiri tahun 2023, yaitu mengakhiri tema tahun bangkit jadilah pemenang. Saya berdoa sungguh-sungguh kita sudah bangkit menjadi pemenang. Katakan amin. Kenapa saudara? Ini berlanjut karena kita akan memasuki tahun 2024 yaitu tahun bangkit jadilah terang. Saya bertanya, apakah mungkin saya menjadi terang kalau belum menjadi pemenang? Enggak mungkin. Saudara dan saya harus jadi pemenang lebih dahulu. Baru kita menjadi terang, saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita semua sudah menjadi pemenang dan tahun 2024 kita semua menjadi terang, saudara. Dan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya Tuhan pasti memberi kesanggupan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan Yesus tolong kita tahun 2023, maka Tuhan Yesus juga tolong kita tahun 2024. Namun, nah ini yang saya dapat karena banyak saya menerima keluhan, masukan. Namun ada banyak hal yang perlu kita benahi. Setuju enggak saudara? Ini sengaja saya sampaikan supaya kita semua jadi pemimpin saudara. Kita itu berbuka hati dan pikiran menerima masukan. Jangan kekeh dan menganggap diri superior
bahwa apa yang kita sudah lakukan itu sudah yang paling benar di dunia. Belum. Zaman sudah berubah. Amin saudara. Dalam segala hal, khususnya hal-hal yang teknis saudara. Dan juga hal-hal yang non teknis. Yang tidak berubah itu cuma satu, firman Tuhan. Sistem bisa berubah, metodologi bisa berubah, teologi bisa berubah. Semua bisa berubah, hanya satu yang tidak bisa berubah, firman Tuhan. Kalau sudah firman Tuhan, saudara jangan coba-coba ganggu untuk dirubah. Apalagi diplesetkan, jangan. Sesat kita semuanya saudara. Jangan sampai itu kita rubah. Tapi kalau sistem, prosedur, kita bicarakan baik-baik. Saudara ya, jadi namun ada banyak hal yang perlu kita benahi. Kondisi yang stagnasi itu perlu improvisasi. Ini maaf ya saudara, di antara kita banyak yang mengalami stagnasi. Nah oleh sebab itu jangan kaku dan berkata, dari dulu, sekarang dan selama-lamanya aku memang tetap begini. Jangan. Terimalah masukan. Ya, silakan beri kami masukan. Beri kami masukan. Jangan kami dihina, tapi beri kami apa? Masukan. Masukan dengan penghinaan beda loh saudara. Masukan untuk membangun, penghinaan untuk meruntuhkan. Kan kita tahu kan saudara. Nah, mari yang stagnasi itu berdoa sungguh-sungguh. Improvisasi apa yang harus saya adakan ke depan. Saya beri contoh ya. Gereja kita dipakai oleh Tuhan dalam bidang doa, pujian, penyembahan. Gembala pembina kita dipakai oleh Tuhan membawa umat Tuhan masuk di dalam hadirat Tuhan. Itu sudah bagus sekali. Tapi masih banyak yang perlu kita adakan improvisasi. Contohnya komunitas kita udah bagus tidak? Pengajaran kita udah jalan atau tidak? Diakonia kita udah jalan atau tidak? Liturgia kita udah jalan atau tidak dengan baik? Jangan lagi bilang, Pak susah loh Pak kami mencari gembala kul. Kami 10 tahun Pak untuk mencari gembala kul. Cuman ada satu aja yang mau jadi gembala kul. Jangan bilang begitu. Kenapa cabang lain bisa dapat 10? Kenapa kita cuma 1? Artinya yang tidak waras dan tidak beres siapa saudara? Saya. Jadi kita tuh mesti menerima masukan saudara. Jadi gereja kita ini sudah bagus dasarnya. Tapi yang lain-lainnya perlu diperbaiki. Karena kedepannya itu akan banyak kita perbaikan. Jadi jangan sedikit-sedikit. Wah enggak cocok, ini enggak cocok, ini enggak cocok, ini enggak cocok. Semua enggak cocok saudara. Coba ya. Beberapa tahun lalu, gembala pembina kita kan kok panggung kok dikasih lighting yang biat begitu kan. Wah gimana ya begitu. Tapi kalau saudara ikut menara doa pelayan jemaat SICC, bukan biat lagi saudara. Biat lagi. Kenapa? Perubahan terjadi. Makanya saudara mesti ikut menara doa pelayan jemaat walaupun melalui Zoom, ikuti supaya tahu perkembangan yang ada di Jakarta. Jadi sedikit-sedikit tolak, ini apa nih muter-muter ini. Kayak satelit begitu, kayak blitz begitu. Nah, saudara mesti mengikuti perubahan-perubahan. Karena ini tidak prinsip, tetapi menarik. Menarik siapa? Kaum milenial, anak-anak muda, saudara.
Saudara pergi lagi ke Menara Doa Pelayan Jemaat di Jakarta. Itu yang namanya beats musik ini saudara. Wih sudah mendentum-dentum saudara. Bum, bum. Dulu tuh lembut saudara. Berubah saudara. Kenapa? Karena yang hadir itu 60% anak-anak muda. Anak-anak muda dikasih lembut-lembut begini tidur semua saudara. Tapi anak-anak muda dikasih yang wah begini. Kan menarik. Orang tua awalnya tidak bisa terima. Lama-lama karena dikelilingi anak muda, dia jadi berjiwa muda saudara. Dan saya berdoa orang-orang yang sudah mulai lansia di tempat ini termasuk saya saudara. Tetap kita bergairah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita ya. Hanya satu yang tidak boleh dirubah. Firman Tuhan. Jadi jangan belum apa-apa udah waduh a priori protes sana protes ini. Jangan saudara. Ikuti semua perkembangan yang sekarang ada. Jadi kita akan banyak melakukan perubahan-perubahan ke depannya. Jadi kondisi yang stagnasi perlu improvisasi saudara. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Wah itu yang saya suka. Ada lagunya ini ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Dari tanggal 4 Desember sampai 9 Desember saya di Bali saudara. Hari pertama, kedua saya ada di Singaraja. Nah cabang kita yang ada di Singaraja pada waktu itu saya bertanya kepada gembalanya. Hatimu apa dengan Tuhan? Tuhan memberi apa di dalam hatimu? Saya selalu bertanya begitu saudara. Ya saya tidak mau paksakan kamu harus begini, bukan. Kamu dapat apa dari Tuhan tentang kota di mana kamu ditempatkan. Itu selalu saya awali begitu. Karena pertanyaan itu bicara tentang panggilan. Jadi kalau saudara tidak berada di dalam panggilanmu, engkau akan berputar-putar di padang gurun. Itu akan membuat engkau bosan. Hidup bosan, melayani bosan, semua bosan saudara. Saya tanya, Pak, awalnya Pak, lama-lama Om. Om, aku ini bergairah kalau melayani anak-anak muda. Oh gitu ya? Udah, kalau begitu kudoakan kau. Layanilah seluruh anak-anak muda di kota Singaraja ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mulai terjadi perubahan saudara. Roda mulai berputar. Dia fokus ke anak-anak muda saja saudara. Ya, dan akhirnya terus menerus begitu anak-anak muda bertumbuh saudara. Jadilah gereja anak-anak muda saudara. Hari Selasa tanggal 5 Desember Natal di Singaraja saudara. Saya bilang begini sama Tuhan, aku cuma mau tanya sama Tuhan. Tuhan kalau ini kegerakan anak-anak muda, itu tempat itu bisa nampung 400, kasih Tuhan lebih dari 400. Betul saudara. Natal dimulai pukul 6, jam 5 dibuka. Saya sama istri datang sedikit terlambat, jam 5 lebih 15 itu penuh sesak saudara. Dengan anak-anak muda. Terus suasananya gelap saudara. Wih begitu masuk gelap saudara. Ini mau diapakan ini?
Mau diapakan Natal ini sama anak-anak muda? Kenapa? Anak-anak muda itu kan kreatif, saudara. Ya saya diam saja. Mau apa ini? Yang ada cuma merah. Saudara. Pelan-pelan, blang, blang. Begitu saudara. Wah begitu mulai saudara. Itu bunyi musiknya. Udah mulai. Sudah. Itu semua berjingkrak-jingkrak saudara. Saudara kalau ikut menara doa pelayan jemaat di Jakarta, yang pertama kali apa yang terjadi saudara yang ikut? Itu WL-nya, ayo anak-anak muda semua apa? Ke depan. Wah, mereka begini, termasuk Pak Niko juga yang ada di belakang anak-anak muda, ikut juga begini-begini saudara. Saya bilang Tuhan terima kasih 74 tahun seperti 34 tahun, terima kasih itu. Itu saudara, ini zaman sudah berubah. Jadi apa yang saya katakan sama Tuhan, tunjukkan kepada saya, kalau memang Tuhan pakai gereja ini menjadi gereja anak-anak muda, sepertinya lebih dari 500 itu ya. Sampai berdiri orang, anak-anak muda berdiri, karena sudah tidak ada kursi saudara. Nah, saya percaya saudara ini sebuah kegerakan. Nah kemudian apa yang terjadi? Ini saya share cerita dulu nih saudara ya. Pak Paul telepon saya. Pak Gede tanggal 28 itu saya ke Denpasar. Mau melayani di Denpasar tempatnya Pak Heron. Tapi malamnya saya mau ke Singaraja. Wah gimana cara menghindarnya ya. Saya bilang Pak itu yang Singaraja itu masih kecil loh Pak, begini. Justru masih kecil saya ke situ. Apalagi saya jawabnya saudara. Saya bilang, oh masih sedikit Pak. Lah justru masih sedikit itu, saya ke situ. Nanti diurapi semua. Waduh. Ternyata dia sudah tahu, tanpa sengaja saya pasang status. Statusnya dilihat oleh hambanya ini saudara. Wow. Beliau mau melihat sebuah kegerakan. Apakah benar Pentakosta ketiga membangkitkan generasi Yeremia yang cinta mati-matian dengan Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa dan siap menuntaskan amanat agung. Dan saya berdoa bukan hanya terjadi di sana saja, di semua cabang-cabang kita mengalami kegerakan Pentakosta yang dahsyat. Saya kalau tidak salah melihat juga Taluk Kuantan itu. Wah itu semua anak-anak muda saudara. Yang tua bisa dihitung dengan jari. Termasuk Ibu Lince yang sudah tua. Bisa dihitung. Yang lainnya anak-anak muda semuanya saudara. Karena memang sekarang memang begitu saudara. Mulai pergeseran terjadi. Bonus demografi Indonesia sampai tahun 2045 67% sampai 70% adalah anak-anak muda. Jadi kalau Indonesia gagal mengelola anak-anak muda, gereja gagal mengelola anak-anak muda, maka jadilah Indonesia tua dan gereja tua, saudara. Anak-anak mudanya pergi kemana? Pergi ke gereja yang anak-anak muda, yang bergaya muda, saudara. Ya walaupun gereja tua, tapi kalau gaya muda enggak apa-apa, saudara. Asal jangan yang masih muda bergaya tua. Terbalik. Ini saya cerita supaya saudara kita terbuka ya, saudara ya. Kita terbuka. Kegerakan ini sudah mulai nampak walaupun masih segepal telapak tangan nih saudara. Contoh ya, setiap hari Jumat kalau tidak salah tempatnya Pak John Mat. Sudah anak-anak SMA itu enggak tahu berapa banyak ya di situ. 300 setiap hari Jumat. Anak-anak sekolah di sekitarnya saudara. Nah kemudian seumur-umur saya saudara melayani. Tanggal 8 Desember yang lalu, anak SMK Kristen Seriau minta dilayani. Wah,
Siapa yang paling muda di antara saya? Kirimlah Willy ini saudara. Yang paling muda, kamu itu melayani ke situ. Biar ikut dia begini-begini kan. Kalau saya begini-begini sebentar lagi lutut sakit saudara. Biar dia yang kirim. Nah saya mau jelaskan ini kenapa era sudah berubah. 67 sampai dengan 70% itu akan diisi didominasi oleh anak-anak muda. Di Singapura ada satu gereja yang mengalami satu kegerakan yang akan menyalip City Harvest saudara. Anak usia 9 tahun sudah diberdayakan. Makanya saudara saya suruh si Bless. Nah ini 9 tahun ini. 9 tahun kan? Oh 10 tahun. Dia tambahkan 1 tahun. 10 tahun saudara. Sudah jadi drum saudara. Tukang drum nih saudara. Drummer. Jadi kita tuh mulai belajar berani untuk mendelegasi. Karena untuk improvisasi itu mesti berani mendelegasi. Karena kalau kita nggak berani mendelegasi itu nggak jalan loh saudara. Nanti satu-satu pergi saudara. Ini kenapa ya anak-anak muda kok hilang semua nih saudara. Ya karena itu pergi ke tempat yang lain saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya ini saya memberi paradigma baru. Mari sekaranglah waktunya gereja membangkitkan kaum awam untuk menuntaskan amanat agung. Ingat Pentakosta ketiga yang membangkitkan anak muda, mereka yang akan menuntaskan amanat agung. Lansia ini kan tinggal tunggu absensinya Tuhan. Satu-satu. Besok si A dipanggil, 1 minggu si B dipanggil lagi. Satu-satu kita akan berangkat saudara. Sampai pengangkatan tiba kan saudara. Tapi yang tertinggal siapa saudara? Ini anak-anak muda ini saudara. Saudara keren enggak ya kalau kepengurusan gereja Rayon 12 nanti kepala departemennya usia 9 tahun, 10 tahun, 14 tahun. Wah keren saudara. Dari umur 9 tahun sampai umur 70 tahun. Nah ini ketua senior Happy Group. Pak Saraki. 70 Pak? 69. Dikurangi 1. Jadi dari umur 9 tahun sampai umur 69 tahun ada. Kumpul sama-sama, rapat, Dewan Musyawarah Tuhan. Keren saudara. Coba yang kumpul semua rambut memutih. Enggak keren saudara, enggak keren. Tapi kalau umur 9 tahun, ada 14 tahun, ada 18 tahun, 25 tahun, 69. Wow. Itu saya tidak membayangkan buah pemikirannya itu seperti apa. Kayak Karen ini ngumpul gitu, anak muda Karen mewakili begitu, kumpul. Waduh keren saudara. Saudara nangkap enggak ya saya katakan ya. Jadi mari sama-sama kita berubah paradigma kita ya saudara ya. Nah saudara oleh karena itu mari kita libatkan kaum awam. Kaum awam itu kaum yang ada di dunia kerja saudara. Anak-anak, sekolah, ibu rumah tangga terlibat dalam pemberitaan Injil dan pemuritan. Makanya yang saya dapati begini ya saudara ya. Dan saya siap bayar harganya berapapun harganya saya bayar. 2024 kita all out di amanat agung saudara. Karena itu saja yang dibicarakan oleh gembala pembina kita saudara. Penginjilan, pemuritan, penginjilan, pemuritan, penginjilan, pemuritan. Itu aja terus saudara. Nah kaum awam tidak hanya melayani di gereja pada hari Minggu, namun gereja membangkitkan kaum profesional, pengusaha, anak sekolah, ibu rumah tangga untuk bangkit bersatu memberitakan Injil, memuridkan serta masuk dalam pelayanan apa? Misi. Ingat pelayanan misi itu bukan departemen misi. Pelayanan misi itu adalah pelayanannya Tuhan Yesus. Dia punya hati misi. Jadi setiap kita punya hati misi saudara.
Kaum awam bangkit, jadi teranglah di dunia kerja masing-masing. Tahun 2024 GBI Gihon menjadikan KUL sebagai penuntas amanat agung. Kenapa KUL? Karena memang begitu dalam Alkitab, saudara. Setelah Roh Kudus dicurahkan, saudara, di kamar loteng, apa yang terjadi? Komunitas-komunitas mulai terjadi, saudara. Di komunitas itu orang-orang yang bertobat dimuridkan. Kan ada 3.000 orang yang bertobat. Itu dimuridkan di komunitas-komunitas, saudara. Makanya KUL sebagai penuntas amanat agung untuk mencapai target everyone reaching every person on earth, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, saudara. Jadi kita nggak bisa mencapai visi everyone reaching every person on earth ini kalau kita tidak menjadi murid Kristus. Karena hanya murid Kristus yang dapat melaksanakan visi ini, saudara. Jadi kita memenangkan setiap orang, saudara. Itu mesti jadi murid Kristus. Di mana dijadikan murid Kristus? Di komunitas. Nah, oleh karena itu nanti kita berdoa. Sebelum ke sini tolong ya, itu yang kosong itu bisa diklik ya. Ada gambarnya itu, nak. Nah, mundur dulu. Nah, itu ada gambarnya itu. Begitu diklik langsung muncul gambar. Gitu, saudara. Nah, coba diklik. Bisa enggak? Hah? Bisa itu, saudara. Kok tepuk tangannya 1-2 biji. Yuk, saudara, jadikan komunitas kasih itu sebagai penuntas amanat agung. Itu adalah wadah, itu adalah sarana memuridkan, menginjil, saudara. Itu di komunitas. Ujung-ujungnya apapun yang kita kerjakan, komunitas anak, komunitas remaja, komunitas pemuda, komunitas wanita, komunitas lansia, komunitas apa lagi profesional, komunitas apa sport, komunitas apa saja, semua dalam bentuk komunitas, saudara. Kenapa? Orang itu mau bergabung karena ada komunitasnya. Saudara dan saya akan merasa nyaman kalau ada di dalam komunitas. Ada komunitas Batak, ada komunitas Nias, ada komunitas Manado, komunitas Bali, komunitas. Buat komunitas-komunitasnya, karena orang di situ dia merasa nyaman. Tapi satu visi mengerjakan misi dari Tuhan Yesus, amanat agung. Semua harus satu visi, satu tujuan mengerjakan amanat agung. Apapun sukunya, apapun profesinya, semua satu visi ke sana, saudara. Sampai di situ jelas ya, saudara ya. Kita akan merasa nyaman kalau ada di dalam komunitas, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita kerjakan di tahun 2024 itu yang tadi, saudara. Nah, saya mengumpulkanlah resume daripada tuntunan-tuntunan Tuhan selama 1 tahun ini. Yang pertama, saudara, menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Di Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan ingin setiap orang percaya bangkit menjadi terang sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi ini yang sudah terjadi ya. Kegelapan pikiran yang dimaksudkan. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Menjadi terang artinya menjadi saksi bagi Kristus, melayani dengan kasih, menjadi saluran yang melaluinya Tuhan dapat memancarkan terang dan kasihnya kepada semua orang di sekitar kita. Ini targetnya, saudara, tahun 2024. Semua kita menjadi apa? Terang. Kenapa? Karena begitu banyak orang mengalami kegelapan dalam pikiran, saudara. Saudara, kenapa ya?
Hari Jumat sebenarnya saya akan bicara dengan teman-teman yang ada di MOR. Sebenarnya ada 3 masalah besar yang terjadi di dunia ini, saudara. Yang pertama, saudara, krisis ekonomi global yang belum berakhir. Yang kedua, dampak pandemi itu belum berakhir. Saudara kalau membaca dampak daripada pandemi itu pemulihannya baru 40-60% di semua sektor termasuk gereja 40-60%. Ini belum berakhir loh nih saudara, belum pulih bener nih. Muncul berita baru, pneumonia disease sudah masuk ke negeri Cina, saudara. Saya tidak tahu kenapa negeri Cina jadi sasaran pertama dan setelah itu menyebar ke seluruh dunia, saudara. Oleh sebab itu beberapa waktu lalu saya terima postingan pemerintah Medan sudah mengeluarkan satu surat kewaspadaan agar menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini di Medan, saudara. Pekanbaru, doa peperangan. Usir dari Pekanbaru, pindah ke Jambi, saudara. Ya, kita enggak tahu. Ini belum berakhir loh pandemi COVID-19, saudara. Dampaknya belum berakhir. Kemudian, saudara kalau ikuti terus berita, ternyata di Indonesia banyak yang kena COVID-19, saudara. Khususnya bagi orang-orang yang tidak divaksin. Kan di Indonesia itu yang divaksin itu kan tidak semua penduduk Indonesia yang 270 juta itu. Ya, 60% saja yang divaksin. Yang 40% belum divaksin. Artinya sasaran daripada pandemi COVID-19 virusnya itu buat yang 40% itu. Buat saudara dan saya yang sudah divaksin sih haleluya lewat ya saudara. Lewat. Tapi jangan lupa saudara, boosternya punya jangka waktu. Nah itu saudara, yang penting kita beriman ya saudara ya. Beriman, Tuhan melindungi kita ya. Nah jadi hari-hari ini menjadi terang itu relevan dengan keadaan yang sekarang. Karena orang sekarang ini sudah gelap pikirannya nih saudara. Ini mau apa nih ke depannya saya? Jalan sudah buntu, pemikiran buntu semuanya saudara. Makanya kenapa kecenderungan manusia sekarang ini menggenapi keadaan manusia akhir zaman. Karena apa? Gelap sudah pikirannya. Makanya gereja itu harus keluar dari gedung yang indah-indah saudara. Keluar maksudnya apa? Menjadi terang. Saya tuh berdoa begini ya Tuhan. Itu kenapa ya gedung-gedung di Eropa itu ya gedung-gedung gereja di Eropa kok pada dijual segala macam begitu ya. Terus gedung-gedung juga gereja yang ada di Efesus di 7 jemaat itu sudah reruntuhan saja begitu ya. Saudara. Karena mereka tidak melaksanakan amanat agung. Mereka terlalu asik di dalam gereja, megahnya gereja saudara. Padahal Alkitab itu tidak berbicara tentang gedung gereja. Tapi Alkitab itu berbicara gereja itu adalah manusianya. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Tapi gereja, manusia itu merubah cara berpikirnya. Yang namanya gereja adalah gedungnya. Tidak salah, tidak salah. Kita bangun gedung karena kita pun juga mau bangun gedung gereja saudara. Kita juga mau bangun. Tapi bukan itu yang utamanya. Yang utamanya adalah membangun manusia yang sudah diselamatkan ini. Memuridkan manusia-manusia yang sudah diselamatkan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita ini saudara. Sampai di situ yang mengerti katakan amin saudara. Nah sekarang bagaimana memancarkan terang saudara.
Memancarkan terang itu melalui hidup yang benar, penuh belas kasihan, kemudian penuh kasih saudara. Ya ini hanya contoh ya saudara ya, action ini ya. Coba ya hari ini kita pikirkan satu tindakan yang dapat kita lakukan kepada orang di sekitar kita ya. Misalnya menyapa, mengucapkan pujian, menolong mereka yang membutuhkan saudara ya. Lakukan hari berikutnya dengan konsisten. Ini hal-hal yang sederhana saudara. Hal-hal sederhana. Ya, saya tuh praktekin saudara, kalau jalan pagi ada yang lewat begitu saudara di kampung kami, saya senyum begitu, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu begitu ya. Makanya kalau undangan pernikahan saya pun tak kenal diundang juga. Mungkin saya lupa karena kan ketemu begitu, pagi Pak begitu. Oh ini orang Bali itu ya, ini tahu ini pendeta Bali itu gitu. Jadi tetap saya diundang saudara. Nah di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga saudara. Saya dengar ya saudara kita yang ada di Medan, Rayon 4 itu sudah mulai menggulirkan diakonia besar-besaran saudara, mulai. Kan saudara udah tahu kan kegerakannya ya, bahwa setiap hari memberikan 1.500 bungkus nasi kepada orang-orang di sekitarnya. Itu sampai antri setiap hari saudara, 1.500 bungkus. Jadi dapurnya itu ada di sebelah Sumatera Resort itu saudara, dapurnya. Itu setiap hari itu antri, dari pukul 5 pagi itu sudah antri orang-orang saudara. Nah kemudian saudara klinik diperbesar, klinik diperlebar, bantuan terhadap kaki yang palsu saudara ya. Jadi yang kacamata dan lain sebagainya itu sekarang mulai lagi digulirkan saudara. Intinya itu untuk menjadi terang itu memang melakukan itu saudara. Ya, jadi kebaikan dulu ditaburkan, kemudian pikiran dibuka, firman Tuhan ditabur, baru terang itu bisa muncul saudara. Amin. Baru bisa muncul begitu. Karena kalau maaf ya saudara, maaf ya. Kalau di sini masih belum diisi nih, saudara mau khotbah sehebat apapun saudara, dia bilang haleluya, tidur. Karena di sini kosong. Tapi kalau di sini sudah diisi, saudara mau khotbah apa, langsung dia nyaut, amin, amin. Karena di sini sudah diisi. Nah coba saudara pikirkan, di cabang masing-masing. Mulai saja dulu dari apa yang ada. Misalnya saudara ada dana untuk 25 paket, 25 bungkus jalan. Lama-lama 50, lama-lama 75, lama-lama 100. Seseorang itu kalau sudah terima setiap waktu berkat-berkat dari Tuhan Yesus melalui gerejanya, pikirannya akan terbuka saudara. Dan kalau pikirannya terbuka, maka Injil itu mudah untuk diterima. Tapi kalau pikirannya masih buntu, susah saudara. Makanya kenapa kalau di dalam pelayanan kekristenan, antara perbuatan baik dengan kabar baik itu selalu paralel begini. Saudara nggak bisa hanya sekedar mengabarkan kabar baik, tapi tidak melakukan perbuatan yang baik. Mulai saja dulu. Setuju enggak saudara ya? Mulai ya. Karena nanti yang komunitas berbasis amanat agung itu kita akan kick off hari ini saudara. Kick off itu tahu ya, tendang saudara. Tendang itu maksudnya gulirkan gitu loh. Ya karena kalau enggak ditendang, enggak bergulir-gulir dia saudara. Jadi setiap hari kita bilang coolnya makin lemah. Kenapa? Cool itu kan dingin. Cool itu kan tenang, saking tenangnya, enggak bergerak semua saudara. Cool gitu, dingin gitu saudara. Dingin itu temannya selimut. Selimut temannya apa saudara? Tempat tidur. Jadi enggak bergerak saudara. Nah jadi kita sama-sama nanti, enggak tahu saya tadi itu dapat sesuatu saudara. Nanti saya ajak semua gembala-gembala kita sepakat menendang itu loh saudara ya. Ya secara profetik
jangan ditendang, nanti laptopnya rusak saudara. Kick off, benar-benar kita gulirkan bersama-sama loh saudara ya. Supaya Riau ini penuh dengan kemuliaan Tuhan saudara. Riau ini penuh dengan komunitas-komunitas orang percaya. Amin saudara. Nah tapi yang kedua, nah ini yang jadi tuntunan kita, ojo lali. Atau dalam bahasa Inggris dan Indonesia, atau bahasa Jawa, ojo forget. Ya kan, ojo lali, menjaga api doa apa terus menyala. Jangan sampai api doanya itu redup saudara. Karena ini motornya kita loh. Coba kita baca yuk sama-sama ya. 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya. Dan membakar segala lemak dan keselamatan harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan apa? Padam. Mezbah doa ojo padem. Ya, mezbah doa, kubu doa, rumah doa, menara doa justru makin bakar lagi saudara. Makin, karena dari sini itu akan terjadi satu, gini loh ya, logikanya gini ya saudara. Kalau api itu menyala di dalam gereja Tuhan, maka apa yang terjadi saudara? Makin besar api, makin besar energi. Makin besar energi akan makin besar dampak saudara. Termasuk apa? Penginjilan. Para penginjil muncul, para rasul muncul, para nabi muncul, para guru muncul, para gembala akan muncul. Kenapa? Karena ada api yang menghasilkan energi yang besar, saudara. Tapi kalau enggak ada apinya, energinya itu kecil. Makanya saudara kalau punya mobil besar, coba dilihat berapa cc. Nah itu kan ada yang 1.500 cc, ada yang 2.500, ada yang 3.000 cc, ada yang 4.000 cc. Makin besar cc-nya itu apinya makin besar. Apinya makin besar, energinya juga makin apa? Besar. Tapi kalau apinya kecil, redup, bahkan maaf saudara, ada cabang yang rumah doanya enggak pernah jalan. Terus gembalanya berdoa sendiri di rumah. Haleluya. Artinya apa? Pelan-pelan mati. Karena gereja itu kekuatannya di doa. Saudara carilah. Kenapa Korea Selatan dulu luar biasa kegerakan penginjilannya. Sehingga gereja-gereja itu jadi besar-besar. Ada daya tampungnya 50.000, 100.000, 10.000. Sekarang sudah pada jemaat pada meninggalkan gereja. Kenapa? Karena api doanya mulai apa? Redup. Saudara, masa sih gereja dibangun dengan biaya ratusan miliar, bahkan triliunan, ujung-ujungnya gedung gereja jadi monumen. Sedih kan saudara? Sedih sekali. Saudara lihat aja. Nah, di Australia beberapa gereja sudah dijual kepada saudara sepupu kita. Turki sudah diambil alih oleh pemerintah, sekarang diserahkan kepada sepupu kita juga. Di Belanda banyak yang ditutup, bukan pemerintah yang nutup, dirinya sendiri yang nutup saudara. Kemudian jadi perpustakaan, jadi kafe, jadi restoran. Terus mimbarnya itu dipertahankan loh saudara. Terus coba saudara bayangkan enggak ya, kalau makan di restoran yang dulunya pernah dipakai gereja, mimbarnya masih lengkap seperti ini, saudara duduk di situ. Kalau saya nangis langsung saudara. Tuhan kok sampai gini ya. Di Inggris banyak gereja yang model begitu saudara. Mimbarnya masih bagus, peralatan musik masih lengkap semua di mimbar saudara.
Tapi di sini bukan jemaat Tuhan yang hadir, tetapi adalah meja-meja kafe dengan minuman anggur yang sebentar lagi kepalanya akan mengangguk sendiri begini. Sedih enggak saudara? Ini saya cerita apa adanya yang, saudara sekarang kan enggak bisa ditutupi berita itu kan saudara. Apalagi dengan teknologi AI saudara, tinggal klik aja AI. Gereja-gereja di Amsterdam yang dijual, muncul dia, muncul saudara. Kayak begitu, enggak bisa ditutupi lagi. Nah, oleh sebab itu ada 6 prinsip menjaga api doa ini saudara. Ya, para imam bertanggung jawab menjaga api mezbah. Ayo para imam. Sopo jenengi para imam? Siapa di sini para imam? Para imam itu pelayan. Kita pelayan itulah yang utama menjaga api itu. Kalau jemaat nomor 2, nomor 1-nya adalah para imam, pelayan yang jaga api itu saudara. Yang kedua sebagai imam wajib hidup benar, kudus dan berpadanan dengan kehendak Allah. Ketiga lakukan secara konsisten. Makanya apa-apa itu melakukan itu mesti konsisten. Saya bilang sama teman-teman, kita menara doa bersama-sama setiap hari Rebu kecuali kita melakukan menara doa pelayan jemaat libur. Tapi karena menara doa ini yang kita adakan. Minggu depan terus berjalan saudara di tempat ini. Nah saya berdoa di tempat saudara juga sama, konsisten saja. Ini saya beritahu ya caranya supaya api itu tidak meredup saudara. Kalau di cabang saudara mengambil komitmen katakanlah rumah doa pukul 10 sampai 12 siang. Saudara harus konsisten, ada jemaat datang atau tidak datang kita tetap berdoa jam 10 sampai dengan jam 12. Kalau enggak konsisten, di situ biang keroknya redupnya itu. Misalnya hari ini jam 10 sampai jam 12. Karena enggak datang besok kita ubah lagi jam 6 sampai jam 8 malam. Enggak datang lagi kita ubah jam 5 sampai jam 7 pagi. Hari keempat selesai saudara. Karena apa? Apa-apa yang tidak konsisten dijalankan itu cenderungnya dia berhenti saudara. Makanya kalau saudara udah komit saya akan bangun rumah doa. Pukul 10 sampai 12 atau hanya 1 jam saja. Misalnya pukul 10 sampai 11 siang. Komit datang tidak datang orang. Kita berdoa di situ saudara. Pak jemaat enggak ada yang datang pak. Oh pengerja enggak ada datang. Ya gembalanya yang berdoa. Wah pak kan saya gembalanya sendiri. Lah gembala sama istri. Loh sama anak. Ya anak kecil. Ya aja anak kecil berdoa bersama-sama. Jadi memang harus begitu saudara. Itu konsisten dijalankan. Saya percaya suatu titik tertentu Tuhan bela. Tuhan tidak akan pernah membiarkan apinya padam. Kalau ada imamnya yang terus menyalakan api itu saudara. Amin. Terus mengatur korban bakaran di atas mezbah, menjaga api tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Dan saling terhubung dalam komunitas. Saudara, oleh sebab itu mari dengan pemahaman yang benar saudara. Api itu akan makin menyala kalau sama-sama berkumpul dengan orang yang apinya juga menyala. Betul enggak saudara? Tapi kalau saudara sendirian menyala, kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang apinya tidak menyala, ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, saudara menjadi pengaruh, yang padam menjadi apa? Menyala. Tapi peluang yang kedua, saudara yang sudah menyala menjadi apa? Padam. Tapi 98, sekian persen yang menyala kalau dikelilingi oleh orang-orang yang apinya padam, melok padam. Ikut padam saudara. Apalagi yang tidak menyala ini saudara, orang fasik, orang saduki, ahli Taurat, pengejek, orang berdosa, habislah sudah saudara. Sampai di situ kan saudara nangkap ya. Jadi apinya ini mesti tetap menyala saudara. Nah mengapa api doa itu harus dijaga tetap menyala?
Karena Tuhan itu tertarik dengan mezbah itu sendiri yang menyala apinya, saudara. Tuhan itu sangat tertarik untuk melawat setiap mezbah yang apinya menyala. Apalagi ada korban bakaran di situ, saudara. Korban keselamatan, korban ucapan syukur di situ. Itu Tuhan sangat tertarik, saudara. Makanya di mana Tuhan melakukan mujizat, di situ diawali dulu dengan api Tuhan itu menyala, saudara. Amin, saudara. Nah, jadi api ini mesti tetap menyala, saudara. Nah, ini tuntunan, saudara ya. Pak Niko hari-hari terakhir dia berbicara dengan cara apa supaya api doa itu terus menyala, saudara. Inilah yang terakhir, saudara. Sembahyang. Sembahyang versi kita namanya berdoa. Berasal dari kata sembah dan hiang. Kata hiang berasal dari bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Bali, yang berarti maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci. Nah, bagi orang percaya yang maha kuasa, yang maha mulia, maha suci adalah Allah yang namanya Yesus Kristus. Kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi definisi daripada menyembah Tuhan dalam arti sempit, kita masuk dalam hadiratnya, merasakan hadiratnya, menikmati hadiratnya. Tapi dalam arti luas, taat akan firman-Nya. Oleh sebab itu, kalau kita rajin sembahyang, maka seharusnya kita semakin taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita berkata, saya rajin sembahyang, 3 kali sehari saya sembahyang, tapi semakin tidak taat kepada firman Tuhan, ada yang salah, saudara. Nah, jadi di situ kuncinya. Nah, saudara, kenapa hari-hari ini gembala pembina kita terus berbicara tentang sembahyang. Nanti akan dipostingkan ya mengenai presentasi dari teologi sembahyang di hari Natal. Maksudnya itu bagaimana kita melakukan berdoa itu dalam masa-masa Natal seperti sekarang ini dan seterusnya, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kunci penuaian ke depan itu ya melalui sembahyang ini. Karena semakin banyak kita melakukan berdoa ini, maka makin banyak terjadi hal-hal yang mujizat terjadi dalam diri kita, saudara. Nah, itu juga diresponi oleh orang-orang Majus dan juga para gembala pada waktu itu. Mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, kemudian mereka meresponi, mereka pergi ke Bethlehem, kemudian dia melihat bayi Yesus, kemudian mereka sujud menyembah. Sujud menyembah itu konteksnya adalah sembahyang mereka, saudara. Dua-duanya, saudara, dari kelompok orang Majus dan juga dari kelompok para gembala. Para gembala yang mewakili orang-orang sederhana, kemudian orang-orang Majus itu mewakili orang-orang yang berpendidikan, orang-orang kaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan sembahyang itulah yang akan menuntun kita melalui jalan lain. Coba boleh diteruskan ya. Jadi kalau saudara simak di situ dalam firman Tuhan, terus ya boleh diteruskan. Jadi melalui sembahyang, Tuhan akan menuntun kita saat melalui jalan lain atau jalan yang belum pernah kita tempuh sebelumnya, saudara. Maksudnya apa, saudara? Ide-ide yang kreatif, improvisasi, inovasi tiada batas, itu terjadi ketika kita banyak melakukan apa? Sembahyang tadi itu.